Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Roni Siombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Medan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Model refleksi jurnal dwi mingguan saya kali ini menggunakan model refleksi 4F, yaitu facts, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, lalu future, penerapan. Kita mulai dari facts, peristiwa. Modul 2.1 ini mulai kami pelajari sesuai arahan Bapak Fasilitator di tanggal 10 Juni tahun 2024 dengan belajar mandiri dan menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Dan kami para CGP saling berdiskusi dengan saling menanggapi jawaban atau pernyataan rekan-rekan CGP di LMS mengenai materi pembelajaran berdiferensiasi ini. Lanjut ke dalam ruang kolaborasi yang pertama. Pada tanggal 11 Juni tahun 2024, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi yang dibimbing oleh Bapak Fasilitator, Bapak Prengki Pangaribuan, SOS SPD GR. Pada kegiatan rukul kali ini, kami dibagi ke dalam beberapa kelompok. Saya bergabung di kelompok 1 bersama ibu-ibu CGP yang hebat, yaitu Ibu Ulfa Suja, Ibu Mai Sinta, dan Ibu Dewi Mailani. Bapak Fasilitator memberi kami ruang diskusi untuk berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang ada di LMS. Kami mempelajari dan mendiskusikan pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD. Kami berdiskusi untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada mengenai pembelajaran berdiferensiasi di tingkat SD tersebut. Berikut adalah dokumentasi ruang kolaborasi pada saat diskusi kelompok. Ruang kolaborasi hari yang kedua. Pada tanggal 12 Juni tahun 2024 di kegiatan rukul yang kedua, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di dalam ruang kolaborasi bersama rekan-rekan CGP hebat lainnya. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi di tiap tingkat, yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan memaparkan jawaban masing-masing dari 3 soal yang ada di LMS. Pada ruang kolaborasi ini, kami mendapatkan wawasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, seperti apa yang harus kami lakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang mau dilakukan, dan penilaian seperti apa yang dilakukan kepada peserta didik. Berikut dokumentasi ruang kolaborasi pada saat presentasi kelompok. Lanjut pada kegiatan elaborasi pemahaman. Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, pukul 15.30 sampai 17.00 WIB, saya dan Bapak Ibu CGP hebat lainnya bergabung di Google Meet untuk mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman modul 2.1 ini. Kegiatan ini dipimpin oleh Instruktur Nasional Bapak Dadang Mulyana MKOM. Kegiatan elaborasi ini selalu menambah wawasan dan pengalaman baru untuk saya, di mana rekan-rekan CGP hebat lainnya yang banyak menyampaikan pengalaman mengajar mereka mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sangatlah baik untuk saya yang bisa menjadi masukan dan ilmu baru untuk saya, supaya saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas serta memperhatikan berbagai hal penting, mulai kebutuhan belajar peserta didik, rancangan pembelajaran berdiferensiasi, serta penilaian yang dilakukan. Berikut adalah dokumentasi elaborasi pemahaman yang dipimpin oleh Bapak Mulyana. Lanjut ke feelings atau perasaan yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 2.1 ini. Saya sangat bersyukur karena dapat mempelajari modul 2.1 ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Banyak sekali ilmu dan wawasan baru yang saya dapatkan mengenai menerapkan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya juga sangat kagum dengan pengalaman-pengalaman yang dilakukan para rekan-rekan Bapak Ibu CGP lainnya yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik.
Lanjut, findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini adalah: yang pertama, murid terlahir dengan keunikan dan karakter yang berbeda-beda, potensi serta minat yang beragam. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran yang jelas, guru memahami kebutuhan murid, manajemen yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Lingkungan belajar yang mampu mengundang murid untuk belajar. Pembelajaran yang saya terima lagi, yang ketiga, aspek kesiapan belajar siswa mengenai kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Lalu yang keempat, strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3: diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Feature penerapan. Penerapan yang akan saya lakukan yaitu: yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik formatif dan sumatif secara berkelanjutan. Yang kedua, memetakan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, melakukan strategi pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kesimpulan: setelah memahami materi pada modul 2.1 ini, saya menyadari bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlunya usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian dan terima kasih video saya mengenai Jurnal Dwi Mingguan Modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang menyaksikannya. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.